Shalom adik-adik SD Elim, apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Kakak selalu percaya bahwa kita ada di dalam tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kakak undang kita membaca kebenaran firman Tuhan, karena kita bisa menemukan jawaban yang pasti di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Sekali lagi kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami masih bisa mengambil bagian kami. Kami percaya akan firman Tuhan. Kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap pembacaan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan kami pengertian-pengertian yang berasal daripada Tuhan, untuk kami bisa dapat mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik SD Kristen Elim, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Markus pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kakak ambil judul dari kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan ini adalah tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, adik tahu apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Tuhan mau orang-orang yang melihat pekerjaan Tuhan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa curiga kepada Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan yang Tuhan lakukan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan, kita berkeputusan, kita mengambil satu keputusan, kita percaya kepada Tuhan, tidak mau melihat apa-apa, tidak mau berpikir yang bercuriga kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, pagi ini kita akan belajar akan dua hal dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan, mengenai orang Farisi yang meminta tanda, dan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang pertama adik-adik, percaya kepada Tuhan tanpa rasa curiga. Mengapa hal itu bisa, mengapa orang-orang Farisi meminta tanda? Karena mereka curiga kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah melihat pekerjaan Tuhan memberi makan di ayat sebelumnya. Kemarin sudah Kak Daud sampaikan mengenai Yesus memberi makan 4.000 orang. Tetapi walaupun mereka melihat hal itu, mereka tetap bercuriga kepada Tuhan. Dan mereka mencobai Tuhan. Bahkan mereka meminta tanda. Kalau memang Kau berkuasa betul-betul, berikan kami tanda. Itu kata-kata daripada orang Farisi. Berikan kami tanda itu supaya kami percaya. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Kita melihat pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan kita percaya. Jadi pesan buat kita adalah adik-adik, pesan buat kakak dan juga buat adik-adik adalah tetap melihat pekerjaan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua adik-adik yang kita pelajari dari bacaan firman Tuhan yang kita bacakan adalah tentang pengaruh. Tuhan Yesus menggambarkan pengaruh itu seperti ragi. Ragi itu digunakan untuk mengkamilkan seluruh adonan. Artinya di sini adalah ketika orang membuat adonan untuk membuat kue, mereka menaruh ragi di dalamnya untuk ragi itu dapat mempengaruhi seluruh adonan itu dan menjadi roti yang beragi. Roti yang beragi itu roti yang dipengaruhi seluruh raginya sehingga menjadi roti yang banyak. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menggambarkan seperti ragi. Satu tetes ragi bisa mempengaruhi seluruh adonan yang ada dalam tempayan. Jadi adik-adik, apa arti maksud daripada firman yang Tuhan Yesus gambarkan seperti ragi, tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes ini? Jadi di satu sisi Tuhan Yesus mau kita menjadi terang dan garam di antara sekeliling kita, di antara sesama kita untuk mempengaruhi seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa kita adalah anak dari Allah Bapa. Tetapi di satu sisi Tuhan katakan, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan hati-hati dengan ragi Herodes. Di sini menggambarkan suatu ajaran pengaruh daripada orang-orang Farisi kepada orang-orang Yahudi yang melihat pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hati-hati terhadap ragi atau ajaran orang Farisi atau ajaran Herodes. Tetapi mereka tidak mengerti hal itu. Kenapa mereka tidak mengerti hal itu? Karena mereka tidak membuka mata mereka untuk melihat pekerjaan Tuhan, sehingga mereka gampang untuk melihat samping, kiri, kanan, tidak melihat pekerjaan Tuhan. Jadi artinya hati-hati dengan pengaruh yang buruk di sekeliling kita. Walaupun Tuhan Yesus mau kita menjadi garam untuk mempengaruhi, tetapi Tuhan Yesus juga ingatkan, berjaga-jagalah atas ragi orang Farisi. Artinya pengajaran-pengajaran yang merusak hati kita, yang merusak belas kasihan yang ada dalam hati kita. Mungkin awalnya kita memiliki belas kasihan, tetapi ketika pengaruh buruk itu datang, belas kasihan tidak kita miliki lagi. Kita lebih melihat menggunakan pikiran kita sebagai manusia. Nah, Tuhan Yesus mau kita mempengaruhi, menjadi pengaruh yang baik untuk orang-orang sekeliling kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk siapa saja kita menjadi pengaruh yang baik, sehingga segala sesuatu yang baik terjadi atas kehidupan kita. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk adik-adik SD Kristen Elim. Biarlah firman Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan kita. Kita sama-sama mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami.
Tuhan mengetahui seluruh kehidupan kami, tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, menyediakan masa depan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan menjadikan segala sesuatu yang baik terjadi atas kehidupan kami. Kami menyerahkan adik-adik SD Kristen Elim, bahkan guru-guru SD Kristen Elim yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memperhitungkan semuanya, dan Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang membereskan setiap pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.